night, I can see right through you. You seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputudina Aprilia dengan nomor NIM 23030208081 dan pada video kali ini saya akan membahas tugas 1 dari mata kuliah Jaringan Nirkabel dan Komunikasi. Nah, apa itu teknologi wireless? Teknologi wireless adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro. Contoh dari teknologi wireless ini yaitu Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G, dan satelit komunikasi. Seberapa pentingkah teknologi wireless untuk perkembangan komunikasi saat ini? Jawabannya yaitu sangat penting. Alasan yang pertama yaitu mobilitasnya itu tinggi. Pengguna bisa mengakses internet atau berkomunikasi di mana saja tanpa harus terhubung ke kabel. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar baik untuk individu maupun bisnis. Yang kedua yaitu kecepatan dan efisiensinya. Teknologi wireless seperti 5G menawarkan kecepatan tinggi dan latensi rendah, sangat penting untuk video conference, cloud computing, dan Internet of Things. Konektivitas untuk Internet of Things. Banyak perangkat modern seperti smart home, smart city, hingga kendaraan otonom bergantung pada jaringan wireless untuk berfungsi secara optimal. Alasan yang keempat yaitu aksesibilitas lebih luas. Wireless memungkinkan daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel tetap bisa terhubung ke jaringan global, membantu pendidikan, kesehatan, dan bisnis digital berkembang. Yang kelima yaitu mendukung transformasi digital. Bisnis, pemerintahan, dan pendidikan semakin bergantung pada komunikasi wireless untuk bekerja secara efisien dan melakukan kolaborasi jarak jauh. Nah, teknologi apa saja yang berperan penting dalam perkembangan wireless ini? Yang pertama yaitu teknologi jaringan nirkabel. Di dalam teknologi jaringan nirkabel ini yaitu ada Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Zigbee, dan Zipwave. Yang kedua, teknologi seluler. Ada 3G, 4G Lite, dan 5G, dan 5G generasi kelima. Yang ketiga yaitu ada satelit. Ada GPS, komunikasi satelit. Dan untuk yang keempat, yaitu ada teknologi gelombang radio dan mikro, seperti RFID atau Radio Frequency Identification, Microwave Transmission. Yang kelima, yaitu teknologi cloud dan edge computing, yaitu ada cloud computing dan edge computing. Nah, perangkat apa sih yang mendukung wireless 2.4 per 5 GHz ini? Yang pertama yaitu ada router dan access point, yang kedua ada laptop dan PC, yang ketiga ada smartphone dan tablet, yang keempat ada smart TV dan streaming, yang kelima ada Internet of Things dan smart home, dan yang terakhir yaitu yang keenam ada konsol game. Nah, mengapa perangkat ini mendukung wireless 2.4 5 GHz ini? Alasannya yaitu 2.4 GHz ini jangkauannya lebih luas, cocok untuk Internet of Things dan browsing. Sedangkan yang 5 GHz ini kecepatan lebih tinggi, ideal, dan cocok untuk streaming dan gaming. Sedangkan untuk dual band bisa beralih otomatis sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi Wi-Fi dari Wi-Fi 4 sampai Wi-Fi 6E. Nah, Wi-Fi 4 ini mendukung 2.4 GHz dan 5 GHz atau dual band, kecepatan hingga 600 Mbps, peningkatan jangkauan dan stabilitas dibanding Wi-Fi sebelumnya. Untuk Wi-Fi 5 pada tahun 2014 hanya mendukung 5 GHz, lebih cepat dan minim interferensi. Kecepatan hingga 6.9 Gbps, teknologi MU-MIMO melayani banyak perangkat secara bersamaan. Nah, untuk Wi-Fi 6 dari tahun 2019 yaitu mendukung 2.4 GHz,
dan 5 GHz, kecepatan hingga 9.6 Gbps, latensi rendah dan lebih efisien dalam menangani banyak perangkat. WiFi 6 atau Extended dari tahun 2020, yaitu menambah frekuensi 6 GHz lebih cepat dan stabil, hingga lebih sedikit gangguan dan kapasitas lebih besar untuk banyak perangkat. Nah, ini dia perbedaan standar WiFi A, B, G, N, AC, dan AX. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana pendapat tentang penerapan WiFi 6 dan perkembangan WiFi 7? Saya jelaskan mulai dari penerapan WiFi 6 saat ini. WiFi 6 sudah mulai banyak digunakan, terutama di perkantoran, kampus, rumah pintar, dan industri. Namun ada beberapa tantangannya. Nah, di sini juga ada plus minusnya, yaitu dari sisi positifnya ada lebih cepat dan efisien, mampu menangani banyak perangkat tanpa penurunan performa. Yang kedua, lebih hemat daya, cocok untuk perangkat Internet of Things dan mobile. Yang ketiga, dukungan frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz, fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Nah, ada juga sisi negatifnya, yaitu masih mahal, router dan perangkat kompatibel WiFi 6 masih tergolong premium, dan belum semua perangkat mendukung. Banyak pengguna masih memakai WiFi 4 dan 5. Nah, bagaimana pendapat saya dengan WiFi 7 ini? Nah, WiFi 7 ini mulai hadir. WiFi 7 menawarkan peningkatan signifikan, yaitu kecepatan hingga 46 Gbps, hampir 5 kali lebih cepat dari WiFi 6, mendukung 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz, lebih luas dan minim interferensi, multi-link operation atau MLO, bisa menggunakan beberapa frekuensi sekaligus untuk koneksi yang lebih stabil. Kompatibilitas perangkat WiFi 4/5 dengan WiFi 6. Nah, jawabannya itu bisa terkoneksi. WiFi bersifat backward compatible, artinya perangkat WiFi 4 atau WiFi 5 bisa terhubung ke router WiFi 6. Perangkat WiFi 6 juga bisa terhubung ke router WiFi 4 atau 5. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana dengan kecepatannya? Yang pertama, jika perangkat WiFi 4 atau 5 terhubung ke router WiFi 6, hanya bisa menggunakan teknologi WiFi yang dimiliki perangkatnya. Contohnya, jika laptop hanya mendukung WiFi 5 atau 5 GHz, maka tetap akan menggunakan standar WiFi 5 meskipun router mendukung WiFi 6. Alasan yang kedua yaitu jika perangkat WiFi 6 terhubung ke router WiFi 4 atau 5. Router yang lebih lama tidak memiliki fitur WiFi 6 seperti OFDMA dan MU-MIMO yang lebih canggih sehingga koneksi tetap terbatas pada kecepatan dan fitur router lama. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini yaitu teknologi wireless memungkinkan komunikasi tanpa kabel, mendukung mobilitas dan konektivitas cepat. WiFi berkembang dari WiFi 4 hingga WiFi 7 dengan peningkatan kecepatan, efisiensi, dan kapasitas. Perangkat dual band 2.4 GHz dan 5 GHz seperti router, laptop, dan Internet of Things ini menawarkan fleksibilitas antara jangkauan luas atau kecepatan tinggi. WiFi backward compatible sehingga perangkat lama tetap bisa terhubung meski dengan keterbatasan. Secara keseluruhan, wireless terus berkembang menjadi tulang punggung Internet of Things, gaming, smart city, dan industri digital. Sekian penjelasan video dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. See you next time.